Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa dimanapun teman berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Insya Allah ini ada tamu ini. Beliau Pak Sunarno ya. Iya. Beliau alhamdulillah datang ke Lebah Mas ini. Beliau pelatihan bekam berhologram sesuai SOP PBI insya Allah. Nah, monggo Pak Narno untuk perkenalannya, silakan nama, tinggal di mana dan seterusnya. Silakan Pak Narno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunarno bin Rojikin. Alamat Majasari, Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. Begitu ya? Ya. Kemudian motivasi Pak Sunarno itu gimana ini? Kenapa artinya ada niat yang bagaimana kok sampai ke pelatihan bekam berhologram ini? Pertama saya kepingin menata masa depan yang lebih baik dengan berbekam. Seperti itu. Oh begitu. Ya. Nah, kira-kira Pak Sunarno itu dapat informasi dari mana ini? Pertama saya buka merek nggak sih ya, kalau di YouTube Google gitu kan. Oh di Google. Oh, Saya buka di situ, nyari pelatihan bekam terdekat di daerah Purbalingga tadinya. Oh waktu itu. Ternyata di Purbalingga di daerah kemari, diarahkan kemari kan. Diarahkan ke Lebah Mas. Lebah Mas seperti itu. Jadi akhirnya nyampe kemari. Oh begitu. Ya begitu. Berarti nyarinya waktu jenengan di ini ya, di Purbalingga ya? Ya masih di Bukateja. Terus saya di Purbalingga, saya link ke Purbalingga Link ke sini. link kemari. Oh iya. Baik, kemudian dari pembelajaran kemarin ya sampai sekarang ini kan jelas dapat informasi terkait dengan keilmuan. Dalam hal ini kan terkait dengan keilmuan bekam ya. Terus bagaimana Pak Sunarno itu untuk menangkap pelajaran-pelajaran yang diterima ya. Sekalian nanti ya, jadi Pak Narno cerita isinya itu gimana, bobot keilmuannya bagaimana, kemudian sekalian kritik saran tidak apa-apa ya. Itu bagaimana saya menyampaikan keilmuannya itu, kemudian kepanitiaan di sini, kemudian juga ya gedungnya dan seterusnya itu bagaimana? Monggo. Oke. Kalau saya lihat begitu saya nyampe kemari, semuanya saya rasakan enak semuanya. Humble dari karyawan, kru-krunya semuanya enak, dari fasilitasnya lumayan, cara penyampaian pelajarannya juga kan orangnya humble, enak, cerdas, gampang dicerna. Saya insya Allah bisa merasakan itu. Oh gitu. Iya. Nah dari kesan materi itu gimana ya? Materinya cukup komunikatif. Ya. Yang tadinya misalnya belum tahu, ternyata Jadi tahu, ya, jadi paham sekali. gitu. Terkait dengan isinya, apakah ada sesuatu yang berkesan? Misalnya kayak awal-awal kita bahas tentang bab niat, kemudian begitu pentingnya keutamaan pengobatan sunnah bekam dan seterusnya itu kan. Terus kan tadi kan praktek ya. Iya. Paling enggak kan selama Pak Sunarno itu pernah bekam, ya mungkin waktu di Jawa Barat atau di mana kan gitu. Ya. Itu kan setelah dibandingkan melihat langsung ternyata bekamnya kok lain gitu kan. Paling enggak ada gambaran demikian itu. Ada perbedaannya. Nah itu silakan diceritakan dengan pengalaman pribadi selama ini terkait dengan masalah bekam. Ya. Oke, dari yang saya pengalaman dari awal, ternyata di sini lebih apa namanya, lebih mengarah ke, maksudnya SOP-nya lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya saya ngeliat bekam-bekam yang lain kan. Itu aja sih saya lihat. Oh begitu. Ya menjalankan SOP-nya itu lebih tepat sasaran. Gitu. Nah dulu kan berarti pernah ya, kira-kira berapa kali itu Pak Narno itu bekam sama yang di luar itu? Oh itu saya pernah kalau nggak salah sampai 1 tahun ya. Sampai 1 tahun ya? Iya, langganan bekam pernah. Oh gitu. Per bulan atau? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Jatah Ya? saya 3 bulan sekali.
gitu. Itu satu orang atau ada beberapa orang Yang bekam yang bekam Pak Narno? satu Satu ya? satu orang. Gitu tuh. Baik, selanjutnya kesan dan pesan ya. Kesan dan pesan. Kira-kira bagaimana kesannya Pak Narno selama pelatihan dan selama di sini, dalam hal ini juga bagaimana di LKP Lebah Mas ini dan seterusnya. Monggo. Ya, kesan Kesannya gimana, kemudian pesannya Pak Narno untuk kami semua itu bagaimana? kesannya di sini ya, pertama ya enak, apa, tentram, damai. Pingin kemari lagi sebetulnya. Gitu aja sih. Ya, bikin sering-sering kemari untuk bertemu dengan semua kru yang ada di sini. Terus pesannya, Keilmuannya ada yang berkesan enggak? keilmuannya ya sangat berkesan. Oh, gitu. Iya, keilmuannya sangat berkesan sekali. Kayak bisa cerita sedikit gitu. Yang dari dulunya misalnya apa kok ternyata saya kok alhamdulillah terserahkan dengan bab masalah ini kayak gitu kan, paling enggak ada lah, ada sesuatu yang berkesan gitu. Ya karena di sini nggak cuma berbekam aja, tapi ada ilmu-ilmu tauhidnya dan macam-macam. Ya di situ. Jadi saya tersentuh ke hati saya juga, karena ke dalam diri hati saya juga. Terus masalah bekamnya juga ilmunya tambah banyak. Gitu. Pesannya gimana? Pesan. Pesannya ke depannya lebih profesional lagi. Sekarang sudah profesional, tapi ke depannya lebih bagus dan profesional lagi. Gitu aja. Oh begitu. Kurang Baik, selanjutnya silakan Bapak menyampaikan nomor telepon. Kemudian harapannya karena Bapak tinggal di Bukateja dan masyarakat di sekitar Bukateja dan sekitarnya itu kan Bapak Narno sudah diajari tentang keilmuan bekam sekalian praktek sesuai dengan SOP ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Iya. Nah, paling enggak kan pembekam kan banyak gitu loh ya. Iya, betul. Tapi ya kita memahami bahwa begitu bahayanya bekam ketika dia melakukannya tanpa SOP ya kan, karena sekarang ini kan banyak penyakit yang menular itu dengan lewat luka saja. Ketika darah itu ada virus HIV misalnya, terkena luka pembekamnya, itu kan dia bisa ketularan. Betul. Nah ini kan tidak sembarangan ya. Nah ini tujuannya supaya masyarakat itu betul-betul bisa memilah antara pembekam yang standar, ya, yang aman tentunya, dan yang ceroboh begitu. Monggo silakan. Nomor telepon dan cita gitu, silakan. Nomor telepon Pak Narno berapa? Oke, nomor telepon saya 0813 2937 4677. Nah, diulang sekali lagi, pelan ya. Nomor telepon 0813 2937 4677. Begitu ya. Ya. Demikian insya Allah alhamdulillah ya pemirsa dimanapun tempat berada, terutama yang menyaksikan video ini menghimbau kepada masyarakat tentunya yang lebih dekat di Bukateja dan sekitarnya, ketika panjenengan semua Bapak dan kalau Ibu mungkin nanti ditangani dengan terapis perempuan ya. Ya pokoknya pada masyarakat di sekitar Bukateja dan sekitarnya ketika mau berbekam, hubungi saja dengan nomor telepon tadi yang Pak Narno sampaikan, karena insya Allah kualitas beliau itu bekamnya itu sudah standar sesuai dengan SOP. Dalam hal ini adalah SOP Perkumpulan Bekam Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.